Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramanca Syahwandi Siahaan dengan NIM 5241230023 pada kelas TEC 2024. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyiaran tiga fasa. Nah, ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah elektronika daya. Nah, jadi di sini ada dua soal ya. Soal yang pertama itu tentang penurunan rumus. Nah, di sini ditulis bahwa buktikan secara matematis bahwa tegangan output rata-rata untuk penyiaran jembatan tiga fasa tak terkendali. Nah, kemudian yang kedua itu perhitungan parameter. Nah, di sini jika sistem disuplai oleh tegangan pada frekuensi dengan beban resistif, maka hitunglah tegangan output rata-rata, arus beban rata-rata, dan frekuensi riak atau ripple frekuensi yang dihasilkan. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, pada sistem tiga fasa itu, tegangan fasa adalah itu VA sama dengan Vm sin buka kurung omega T tutup kurung. Kemudian Vb sama dengan Vm sin buka kurung omega T kurang 120 derajat tutup kurung. Kemudian Vc sama dengan Vm sin buka kurung omega T kurang 240 derajat tutup kurung. Nah, jadi pada penyiaran jembatan tiga fasa tak terkendali, tegangan output berasal dari selisih dua tegangan fasa yang aktif. Nah, contohnya itu VAB sama dengan VA kurang VB. Nah, lalu VAB sama dengan Vm sin buka kurung omega T tutup kurung kurang Vm sin buka kurung omega T kurang 120 derajat tutup kurung. Nah, kemudian di sini menggunakan identitas trigonometri. Nah, di mana sin A kurang sin B sama dengan 2 cos tutup buka kurung A tambah B per 2 tutup kurung sin buka kurung A kurang B per 2 tutup kurung. Nah, hasilnya itu VAB sama dengan akar 3 Vm sin buka kurung omega T tambah 30 derajat tutup kurung. Nah, dapatlah nilai rata-ratanya itu VDC sama dengan 3 per Pi integral batas bawah 30 derajat akar 3 Vm sin tutup buka kurung. Nah, kemudian didapat hasil integralnya yaitu VDC sama dengan 3 akar 3 per Pi Vm. Nah, karena Vm sama dengan akar 2 VPH atau pasa dan VLL sama dengan akar 3 V pasa. Nah, maka rumus akhirnya itu VDC sama dengan 3 akar 2 per Pi VLL atau line to line. Nah, atau rumusnya itu bisa lebih praktis yaitu VDC sama dengan 1,35 VLL. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu dimana pada soal tadi kita disuruh jika sistem disuplai oleh tegangan pada frekuensi dengan beban resistif, hitunglah tegangan output rata-rata, arus beban rata-rata, dan frekuensi riak yang dihasilkan. Nah, langsung saja. Nah, di sini rumus tegangan output rata-ratanya itu yaitu VDC sama dengan 1,35 VLL atau tegangan line to line. Nah,
kita langsung substitusi aja. Nah, diketahui tegangan line to line itu sebesar 380 volt. Nah, tegangan DC rata-rata penyara 3 fasa adalah 135 kali tegangan line to line. Nah, jadi 1,35 dikali 380. Nah, didapatlah hasilnya itu 513 volt. Nah, jadi tegangan output DC rata-ratanya itu adalah 513 volt. Nah, kemudian arus beban rata-rata. Nah, karena beban resistif, nah saya gunakan hukum Ohm, di mana IDC sama dengan VDC per R. Nah, langsung saja kita substitusi, di mana 513 dibagi 20. Nah, didapatlah hasilnya 25,65 ampere. Nah, jadi arus beban rata-ratanya itu 25,65 ampere. Nah, kemudian frekuensi riak. Nah, di sini rumusnya FR sama dengan 6F. Nah, jadi penyara 3 fasa itu adalah penyara 6 pulsa. Nah, jadi 6 pulsa itu adalah berapa kali tegangan DC output mencapai puncak dalam satu periode gelombang AC. Nah, pada penyara 3 fasa jembatan, jumlah pulsanya adalah 6, sehingga disebut juga penyara 6 pulsa atau 6 pulse rectifier. Nah, jadi frekuensi riaknya adalah 6 kali frekuensi sumber. Nah, dimana 6 kali 50 sama dengan 300 Hz. Nah, jadi frekuensi riak yang dihasilkan adalah 300 Hz. Jadi itu aja kira-kira untuk soal nomor 2. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tegangan DC rata-rata penyara 3 fasa tak terkendali adalah 1,35 kali tegangan line to line. Nah, kemudian arus beban itu bergantung pada resistansi beban sesuai hukum Ohm. Nah, kemudian frekuensi riak yang dihasilkan adalah 6 kali frekuensi sumber. Nah, sehingga menghasilkan riak yang lebih kecil dibanding penyara 1 fasa. Nah, hal ini membuat penyara 3 fasa lebih baik untuk aplikasi industri. Nah, saya rasa cukup itu saja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau materi yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.